Duduk di tempat kalian masing-masing. Kita hari ini akan mengikuti ibadah Rabu Abu. Oke. Kalau sudah, nanti kalian di-mute semua ya, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sudah ada berapa partisipan? 157. 157. Ya, baik anak-anak, jika kalian sudah duduk di tempat kalian masing-masing, silahkan ambil sikap untuk bersaat hening sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Di dalam ibadah Rabu Abu ini, Ibu berharap kita sama-sama dapat memaknai apa arti dari perayaan Hari Rabu Abu ini. Jadi nanti ketika Ibu memberikan penjelasan tentang Hari Rabu Abu ini, Ibu berharap kalian semuanya menjadi lebih paham dan tahu apa yang harus kalian lakukan. Baiklah, kita akan mulai. Mari kita sama-sama hening sejenak dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami semua, Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mengenang kembali akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami akan memasuki masa Prapaskah ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memaknainya dengan baik. Persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita naikkan pujian ini.
seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sebelummu Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon kepadanya untuk menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, hidupilah firman-Nya, dan rasakan kasih-Nya yang merangkul kita semua. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih yang senantiasa mengasihi kami, dan kami tahu kasih-Mu tidak berkesudahan, tidak terukur besar, luas, dan dalam. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, hendak merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuntunlah kami, mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini, kami terus mau belajar menjadi anak-anak yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita dengar bersama. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu,
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, seperti suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini hari spesial. Kenapa Ibu bilang hari spesial? Karena hari ini kita mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, atau yang disebut kita akan memasuki masa Prapaskah. Apa itu Paskah? Kita ingat Paskah ada 3 hal, yaitu tentang penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang benar-benar memberikan keselamatan buat kita umat yang percaya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika kita masuk di Minggu Prapaskah ini. Masa Prapaskah ini dimulai dari memperingati hari Rabu Abu, yaitu hari ke-40 sebelum Paskah. Nah, di dalam perayaan Rabu Abu ini, kita diminta untuk melakukan beberapa hal. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari firman Tuhan yang dibacakan. Ada tentang pertobatan, yaitu bertobat. Ada tentang hal berdoa, yaitu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir tentang berpuasa. Nah, ketiga hal inilah yang akan coba kita renungkan dan juga kita akan belajar melakukannya di dalam masa-masa Prapaskah ini selama 40 hari menjelang Paskah. Anak-anak, pada zaman dahulu saat orang melakukan pertobatan, ada ritual yang mereka lakukan,
yaitu mereka memakai kain kabung, baju khusus kain kabung namanya ya, baju untuk berduka. Lalu mereka akan duduk di tanah dan kemudian mereka akan menaburkan debu di atas kepala mereka dan di sekujur tubuh mereka. Itu yang dilakukan sebagai simbol pertobatan. Kemudian mereka akan berdoa, lalu mereka berpuasa sampai Tuhan menjawab doa mereka. Seperti contoh yang akan kita lihat di gambar ini. Ketika bangsa Niniwe, ketika bangsa Niniwe mendapat peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yunus bahwa mereka telah melakukan banyak dosa, mereka melakukan pertobatan. Bahkan Raja Niniwe sendiri mengajak seluruh rakyatnya untuk melakukan perkabungan. Mereka duduk di tanah, mereka menggunakan kain kabung, tutup semua dari atas, itu menunjukkan mereka sedang berduka. Lalu mereka akan menabur abu di tubuh mereka, dari kepala mereka. Inilah simbol pertobatan yang dilakukan pada zaman dahulu. Jadi ada nuansa mereka harus duduk dan ditaburi abu. Itu lambang pertobatan yang dipakai zaman dahulu. Nah, pertobatan ini adalah di mana mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan, yang melanggar firman Tuhan. Setelah itu mereka berdoa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Kemudian mereka juga berpuasa. Artinya mereka menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum pada saat itu. Bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan peliharaan mereka juga tidak mereka kasih makan, diajak berpuasa semuanya. Itulah pertobatan yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah, ritual seperti ini yang dipakai pada perayaan Rabu Abu pada masa kini. Sama-sama menggunakan abu seperti simbol pertobatan. Walaupun tidak sama persis seperti zaman dahulu, saat ini kita hanya menorehkan abu di kening kita berbentuk salib. Kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, seperti ini. Ya. Lalu nanti pendeta atau pemimpin agama akan berkata, bertobatlah dan percaya pada Injil. Atau ingat bahwa kamu berasal dari debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Sama-sama kita menggunakan abu. Nah, anak-anak yang terkasih, kita juga akan mencoba mengikuti atau melakukan ritual ini. Tetapi bukan hanya sekedar ritual, kita harus bisa memahami bahwa ini lambang pertobatan. Kita benar-benar mau mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Nanti kita akan melakukan bersama-sama, tetapi karena situasi saat ini kita sedang pandemi, kita tidak boleh saling bersentuhan satu dengan yang lain dan tidak harus juga memakai abu jika kita tidak punya abu di rumah. Ya, jadi nanti ketika Ibu mengajak kalian untuk melakukan ritual ini, cukup kita akan melakukan membuat tanda salib pada dahi kita masing-masing sambil nanti kita akan mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Itu yang akan nanti kita lakukan. Nah, hal ini sama-sama punya makna tentang ungkapan untuk bertobat. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan pertobatan, kita harus berjanji di dalam hati kita, dalam diri kita untuk mematuhi perintah Tuhan, mematuhi kehendak Tuhan, dan tidak boleh bohong. Kalau kita bohong berarti ketaatan kita palsu ya. Jadi kita hanya janji palsu,
kita tidak melakukan yang sesungguhnya. Ketika kita nanti sudah berjanji bahwa kita ingin bertobat, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kita tidak lagi melanggar firman Tuhan. Kita belajar sedikit demi sedikit, memang tidak mudah. Ibu tahu, tidak mudah, susah sekali ketika kita mau keluar dari dosa. Ketika kita mau meninggalkan perbuatan dosa, itu enggak gampang. Tapi ketika kita mau berjanji dan meminta pertolongan Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti akan bantu. Dan pertobatan itu bisa kita lakukan selama 40 hari ini menjelang Paskah. Kamu ingat dulu Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus pernah selama 40 hari berpuasa. Dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bersifat duniawi. Nah, kalau tadi sudah dikatakan bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu dikatakan juga berpuasa. Anak-anak, berpuasa bukan berarti tidak boleh makan dan minum. Seperti yang sering kali kita dengar ya. Tetapi di sini kita mau belajar untuk mengendalikan diri. Menahan diri, mengatur diri kita. Supaya semua kebiasaan atau kesukaan yang sering kita lakukan secara berlebihan bisa kita atur, bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi. Seperti apa contohnya? Contohnya begini, kalau seandainya kamu punya kebiasaan makan ayam goreng KFC setiap hari, ya, itu berarti berlebihan ya anak-anak. Kita melakukan sesuatu yang kita suka. Saya sukanya ini, ayam goreng KFC. Jadi setiap hari saya harus makan ayam goreng KFC. Saya nggak mau makan sayur, nggak mau makan yang lain. Hanya makan ayam goreng. Itu yang biasa ibu dengar dari anak-anak. Kalau ditanya makan apa? Ayam goreng. Gitu ya. Nah anak-anak coba, bisa tidak kamu kendalikan diri kamu untuk mengurangi makan makanan kesukaan kamu ini? Cukup mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah. Sanggup enggak? Itu kita belajar mengendalikan diri namanya. Kita belajar untuk menahan diri. Kita belajar untuk mengatur diri kita. Atau mungkin ada makanan kesukaan yang lain. Atau mungkin hobi yang lain, kesukaan yang lain yang rasanya enggak bisa aku tinggalin nih. Kalau saya belum melakukan itu, kalau saya belum makan itu, kalau saya belum minum es krim setiap hari, wah rasanya gimana gitu. Nah, itu contoh-contoh kebiasaan, kesukaan yang berlebihan. Jadi mengendalikan diri di sini adalah kita belajar untuk menahan, mengurangi sedikit demi sedikit. Barangkali dengan kita mengurangi, kita bisa juga berbagi dengan orang lain. Kita bisa mengingat bahwa orang lain mungkin tidak makan seenak itu seperti kita setiap hari. Orang lain mungkin hidupnya jauh lebih susah dari kita. Akan lebih baik kalau misalnya kita tahu dan kita bisa berbagi dengan mereka yang kekurangan. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi satu contoh nih yang lagi ngetren saat ini yang Ibu sering kali dengar. Jika kamu punya kebiasaan bermain HP atau game online yang berlebihan, cobalah untuk menahan diri. Mengurangi sedikit demi sedikit. Ibu tahu pasti kalian hampir rata-rata banyak di rumah ya. Yang sudah boleh dikatakan sering bermain game online. Setiap hari. Mama enggak. Oh enggak, bagus deh ya. Aku cuma Enggak. Cuma 1 minggu. Oh iya, bagus. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan diri, itu anak good namanya ya. Ibu salut buat kalian.
Kadang-kadang aku Nah, sering. ini buat teman-teman kamu nih yang masih apa namanya? Wah, bisa dikatakan kecanduan deh ya karena setiap hari harus main game online. Ya, coba belajar untuk bertobat, coba belajar untuk menahan diri, coba belajar untuk mengendalikan diri. Saya mah menahan diri. Nah, bagus nak, pinter sekali. Namun Kalau saya main game kalau misalnya pelajaran doang. ada nih, kalau misalnya ada yang setiap hari harus main game online, coba kamu belajar untuk tadi seperti siapa tadi, Feral tuh ya. Seminggu sekali aja, misalnya hari Sabtu dan hari Minggu saat tidak belajar. Ya, oke, itu bagus sekali. Atau misalnya ada anak yang, aduh saya kalau hanya 1 jam, 2 jam mah kurang main game online-nya. Harus dari pagi sampai malam, bahkan kalau bisa sampai jam 12 malam. Waduh, cilaka ya. Kalau bisa kamu belajar untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Coba misalnya Kalau sehari mah 2 jam. ya Siang 2 betul. jam. Kalau bisa dikurangi di bawah 2 jam. 2 jam itu udah paling banyak deh. Jangan lebih dari 2 jam. Nah, itu belajar menahan diri namanya anak-anak. Belajar mengendalikan diri dari kesukaan kita. Coba kamu lihat, apa sih akibatnya kalau kita terlalu berlebihan main game online? Coba lihat ini. Matanya. Yuk, sedikit yang akan kita saksikan ya. Matanya rusak. Pintar. Matanya rusak. Coba kita lihat dulu ya. Tuh, akibat kecanduan game katanya. Ada suaranya. Oh, Ada Miss, suara. sama permainan ini. Ada suara. sebentar ya, sabar. Lagi videonya. Oke. Joshua, kamu ini gimana sih? Main game terus. Kapan waktunya belajar? Gimana kamu ini? Dikit lagi, Pak. Tanggung nih, udah mau selesai. Joshua, kamu dipanggil Mama tuh di dapur. Ih, apaan sih kamu? Orang lagi main juga. Cepetan tuh, Mama cari kamu di dapur, katanya ada yang penting. Iya, sabar. Sedikit lagi. Udah mau selesai nih. Mana sih nih Joshua? Udah dipanggil-panggil nggak datang-datang. Aduh, mataku mulai sakit nih. Aku tidur dulu ah. Aduh, mataku sakit banget. Aku mau tidur dulu ah. Aduh, mataku sakit. Aduh, tolong. Kenapa matamu Joshua? Sakit ya? Coba sini papa lihat. Iya, Pak. Mataku sakit. Aduh, itu pasti gara-gara main game seharian kemarin. Ayo nanti kita ke dokter. Gimana sih? Kan papa sudah bilang jangan kebanyakan main game. Gitulah hasilnya. Nah adik-adik, akhirnya Joshua mengalami sakit mata karena kemarin dia bermain game seharian penuh tanpa istirahat. Oleh karena itu kalian kalau bermain game harus ingat waktu ya. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Oke, anak-anak, kamu tadi sudah saksikan ya bahwa main game yang berlebihan, yang berlama-lama itu akibatnya banyak loh. Ibu sudah baca dan lihat beberapa contoh anak-anak yang udah kecanduan main game. Ada beberapa hal yang sering ibu pantau, yang sering ibu lihat untuk anak-anak yang terlalu banyak main game. Yang pertama, mudah marah. Kalau dikasih tahu marah-marah, ya. Kalau disuruh berhenti marah, ya. Lalu ada lagi yang paling jelek nih, ngomongnya kasar. Apalagi kalau Emang enggak.
Iya, Kalau main dibilang FF, main udahan, apalah itu ya, oke. banyak sekali ya. Udahan. Aduh, bahasanya kasar sekali, gak baik anak-anak ya. Oke, kemudian ada lagi, jadi malas belajar. Wah, disuruh pilih mana main game atau belajar, milihnya belajar. Ada loh anak yang sambil Zoom sama gurunya sempet-sempetnya main game. Wah, itu lebih-lebih ya. Ada loh seperti itu. Ayo ngaku nih, kelas gede nih pasti nih ya. Ngaku ya. Saya tahu kok Edward. Kalau saya mah tahu Anda ya. bukan game Nah, pelajaran doang. oke anak-anak. Oke, ya baik. Tapi masih rumahnya. Selain lemari. itu, oke ya. Selain itu, jadi malas makan. Karena apa? Keasikan main game. Dikasih makanan nggak tertarik. Makanan tidak menarik buat dia, game lebih menarik. Jadi dia kekurangan gizi, kekurangan makan, bahkan kekurangan tidur. Karena bermainnya, wah kalau sudah bermain lupa waktu seperti tadi Joshua. Ya. Dan yang terakhir tadi kita lihat adalah akibatnya gangguan mata, sakit mata. Nah anak-anak itu pengaruh-pengaruh negatif ketika kamu terlalu banyak main game online. Ya, game online itu memang menyenangkan dan menarik, tetapi juga banyak akibat yang tidak baiknya. Jadi tolong kamu berusaha untuk mengendalikan diri. Coba kamu berjanji sama Tuhan, minta tolong Tuhan untuk bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Aku percaya kamu pasti bisa menahan diri. Saya mah udah tentu diri. mengurangi hari Jumat sampai Minggu. Ya, pintar. Nah, anak-anak Ibu paham. Di masa pandemi ini kita memang terpaksa menggunakan HP. Kita terpaksa menggunakan laptop dan tablet kita untuk pembelajaran. Kita juga tidak bisa bermain di luar rumah dengan bebas. Sehingga godaan untuk bermain game itu sangat-sangat besar. Ya, Ibu sangat paham hal ini. Tetapi anak-anak, disinilah tantangan kita untuk mengendalikan diri. Main aja, kalau nggak main game, main uking umpet, main uking Nah, oh iya bisa main petak umpet ya, betul pintar sekali. Iya. Kita belajar untuk mengatur diri kita untuk tidak terikat dan melekat pada HP atau gadget kita saja. Kita hanya menggunakan gadget untuk pembelajaran saja, untuk belajar. Kalaupun kamu misalnya perlu main game, bolehlah, tapi diatur nak. Satu, jangan terlalu lama. Yang kedua, pilihlah game-game yang tidak merusak, yang tidak berbahaya. Ada banyak game-game yang seperti tembak-tembakan, perang-perangan, pembunuhan dan seterusnya. Itu sebetulnya sangat-sangat mengganggu dan merusak pikiran kalian. Jadi tolong kalian hindari itu. Belajarlah untuk menahan diri. Begitu cara kita berpuasa ya nak. Jadi puasanya tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi kita mengendalikan diri untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah anak-anak, mari sama-sama kita berjanji. Kita mau untuk mengendalikan diri. Siapa yang bersedia? Coba kasih jempolnya. Siapa yang mau berjanji? Oke. Nah, kamu coba belajar ya. Ibu ajak kamu untuk melakukan perjanjian dengan Tuhan loh, bukan dengan ibu, dengan Tuhan. Kamu katakan, aku berjanji untuk mengendalikan diri. Yuk sama-sama dari rumah ya, nggak usah dibuka mic-nya. 1, 2, 3. Aku berjanji untuk mengendalikan Sendiri. anak-anak. Oke, Tuhan dengar ya. Janji kamu Tuhan dengar. Jadi tolonglah kamu patuhi dan taati janji kamu kepada Tuhan. Selamat Hari Rabu Abu. Selamat melakukan pertobatan dan selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Singing Club. Yuk kita saksikan bersama.
我永远跟随耶稣，我永远跟随耶稣，永远跟随他。我永远跟随耶稣，我永远跟随耶稣，永远跟随他。无论有多少痛苦，我永远跟随耶稣，永远跟随他。Saya mau ingin Yesus, saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ingin Yesus, saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya.无论有多少苦，无论有多少苦难，我永远跟随耶稣，永远跟随他。Saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Rahel, Selena, Livi, dan Mika ya. Persembahan pujian kalian semoga bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, saat ini kita akan memasuki ritus penorehan abu. Dan di dalam ritus ini kita akan berdoa, doa pengakuan dosa yang akan secara berbalasan nanti kita lakukan. Ibu akan menaikkan doa bersama nanti satu perwakilan dari teman kalian yaitu Jill. Mohon nanti Jill siap-siap ya ketika kamu berdoa. Mikrofonnya dibuka ya nak. Ya, nanti setelah Ibu selesai berdoa dilanjutkan oleh Jill. Oke. Baik.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kita akan mengikuti rangkaian doa ini mulai dari Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, pengorbanan-Mu di kayu salib, mati, dan mengalami penderitaan yang luar biasa hanya untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik itu kesalahan yang kami lakukan lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, tingkah laku dan pikiran kami. Baik itu kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, semuanya menyakiti hati Tuhan, sesama kami, bahkan orang-orang yang paling kami kasihi. Tuhan, ampunkan kami. Tolong kami untuk belajar, mau menghayati dan memaknai pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu tulus, yang begitu dalam, yang begitu menyakitkan. Sehingga kami belajar untuk mau bertobat, untuk mau meninggalkan dosa-dosa kami, untuk mau berjanji, belajar mengendalikan diri kami, belajar untuk mengatur hidup kami, supaya kami tidak lagi melakukan banyak dosa, tidak lagi menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Silakan Jill. Waktu belajar di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah belajar dengan tekun, padahal kami kadang belajar sambil bermain dan bahkan mengerjakan hal lain. Kami mengeluh dan mempertanyakan sampai kapan situasi ini kembali normal. Kami merasa dibatasi untuk berelasi dengan teman. Kami kadang mengabaikan sapaan maupun teguran guru-guru kami. Kami lalai mengumpulkan tugas yang menjadi tanggung jawab kami dengan alasan koneksi yang tidak baik. Kami tidak tepat waktu untuk hadir di kelas-kelas online kami. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun, biarlah abu yang dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah.
Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Anak-anak, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di sekolah ataupun di rumah, mari kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Anak-anak, bagi kalian di rumah yang tidak harus menggunakan abu, kalian ibu ajak cukup untuk memberi tanda salib di kening kalian masing-masing, seperti tadi yang sudah ibu katakan, sambil kalian dan kita semua mengucapkan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Yuk, bisa kita lakukan bersama-sama? Bapak, Ibu guru, dan semua juga boleh ikut bersama-sama ya. Nah, kebetulan di sini Ibu ada abu, Ibu akan menggunakan abu, sedangkan kalian tidak harus ya. Mari sama-sama kita katakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Aku adalah debu, aku akan debu, maka menjadi debu. Oke, terima kasih anak-anak. Itu artinya kita sudah mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan bahwa kita akan bertobat dan kita siap untuk mengendalikan diri. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, haus ketitik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, sekudung sesal ini tunjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Anak-anak sekalian, Ibu undang kalian untuk bangkit berdiri. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai 9, demikian firman-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Anak-anak terkasih, lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapat pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita atau tanda salib yang sudah kita lakukan tadi, masing-masing memberi tanda dan pengingat bahwa kita ini fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk menjenguk diri kita, menyucikan kita dari segala dosa, dan mengubah kita dari cemar menjadi benar. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayat 9. Allah Tritunggal melindungimu dengan cinta kasih-Nya dan memberkati seluruh kehidupanmu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, amin. Di setiap kata dan karya
ibadah kita selesai dan silahkan kalian bersaat hening sejenak. Lalu setelah ini kita akan masuk ke kelas kita masing. Terima kasih anak-anak untuk keikutsertaan kalian dan kedisiplinan kalian dalam mengikuti ibadah kali ini. Baik, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Rabu Abu. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Kita sudah lewat 5 menit untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih. Sampai jumpa.